Nabi Muhammad bisa melahirkan satu masa aksi yang tidak ada tandingannya di dalam jagat. Imperialisme, kapitalisme, itu hanya berpangkal pada nafsu angkara murka. Nafsu angkara murka. Umat Islam tidak menunding keluar di mana angkara murka berada. Tidak menuduh partai anu itu angkara, partai anu murka, adapun saya orang baik-baik. Tidak ada umat Islam menunjuk ke badannya. Di badan saya bersarang nafsu. Maka dari itu saya turut serta berpuasa, mematahkan kekuasaan nafsu dan pikiran-pikiran yang tidak baik pada diriku. Inilah, saudara-saudara yang terhormat, beberapa persoalan yang berkaitan dengan persiapan untuk berpuasa. Sekarang saya mulai mengarahkan pembicaraan kepada titik yang tertentu, yakni kepada diri kita masing-masing. Beberapa hari lagi kita sudah akan puasa. Sudah menjadi adat kebiasaan bagi kita di Indonesia. Sebelum puasa, kita melakukan perbuatan sunat. Mandi, keramasan. Mandi benar-benar sama dengan mandi wajib. Nah, saya kasih strip kata-kata mandi keramasan ini. Marilah masing-masing kita bersiap membersihkan diri untuk turut serta berpuasa. Zahiran wa batinan. Kita berpuasa dengan batin, kita berpuasa dengan lahir. Batin kita dengan makna, begitu masuk satu Ramadan, kita bersiap mengarahkan fikiran hanya kepada yang baik-baik saja. Pertengkaran kursi, pertengkaran politik, pertengkaran cari fulus, lupakan dulu. Mulai masuk Ramadan, kita bebaskan dada kita dari fikiran-fikiran yang jelek. Saudara akan bertanya, yang jelek yang mana? Saya menjawab, saudara tidak perlu tanyakan itu. Kepala saudara sudah bisa menjawab sendiri. Saudara tidak perlu nanyakan mana kiai yang bisa menunjukkan saya yang jelek yang mana. Ini soal bukan soal kiai, soalmu sendiri. Kamu sebagai manusia sudah ngerti yang jelek yang mana. Apa yang dikatakan oleh akalmu jelek, tinggalkan itu. Ini istilah pertama. Segala yang jelek menurut pendapat akalmu tinggalkan. Perkara orang lain melakukan itu jangan kamu campuri. Tapi yang jelek menurut pendapatmu, yang jelek menurut pendapatmu, tinggalkan. Orang yang sudah mengerti yang jelek, otomatis dia mengerti lawannya yang jelek. Lawannya yang jelek itu yang baik. Kalau kamu mengerti, bicara dengan istri orang lain, ketawa-ketawa, baik itu apa jelek? Jelek. So tandanya kalau istrimu tahu kamu bicara dengan perempuan lain ketawa-ketawa, tempelannya kamu. Terang ini jelek. Kamu tidak perlu berunding dengan dunia. Oh, jadi jelek, sudah kamu jauhi saja. Nah, sebaliknya, kalau bicara dengan istri orang lain jelek, lah bicara dengan istri sendiri, jelek apa enggak? Terang tidak. Mulai besok kamu bicara baik-baik dengan istrimu. Nah, kalau dia tidak mau panggil, hei adek duduk sini, kita ketawa-ketawa. Ini kalau ditanyakan kenapa? So kalau saya ketawa dengan istri orang lain kamu marah, itu jelek. Jadi kalau saya bicara dengan kamu ketawa-ketawa, kamu jangan tahan harga, karena kamu istri saya. Terus serang bilang begitu. Saudara tahu kalau mau manusia berpikir menjauhkan yang jelek, mendekati yang baik menurut pendapatnya sendiri, majelis ulama dan kiai-kiai boleh enteng kerjanya. Tidak perlu mengeluarkan fatwa, karena fatwa tentang ini setiap orang tahu. Maaf, saudara-saudara, saya mengetengahkan ini karena Nabi mengambil tindakan ini.
Ketika sahabat-sahabat yang sudah tua-tua bertanya kepada Nabi, "Ausini ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah. Beri pelajaran aku ya Rasulullah, beri pelajaran aku ya Rasulullah." Ini orang dewasa, orang tua-tua. Rasulullah mengatakan, "Saya sekarang kasih wasiat kepadamu. Sebelumnya saya beritahu kepadamu, saya akan bicara tentang 3 pelajaran saja. 1, ihris ala ma yanfa'uk." Katanya Nabi, ihris ala ma yanfa'uk. Pakailah sifat rakus dan sifat tamak terhadap apa-apa yang ada gunanya untukmu. Ma yanfa'uk, ma yanfa'uk. Apa yang ada gunanya untukmu, tekan gas di situ. Kamu boleh tamak, boleh rakus, karena ini ada gunanya untukmu. Kenapa Nabi memberi hak, memberi kebebasan? Oleh karena kata-kata ma yanfa'uk, barang yang berguna untukmu, ini akal manusia yang sehat bisa mencari. Apa yang ada berguna untukmu? Loncat-loncat tinggi, nyeruduk-nyeruduk, gitar-gitaran, gambus-gambusan. Apa itu ada gunanya untukmu? Anakmu lapar, istrimu belum dibelikan baju, kamu masih gitar-gitaran, gambus-gambus. Strip ini orang. Utang banyak. Itu nyanyi-nyanyi. Pop. Saudara, terlalu banyak energi sekarang dituangkan kepada barang yang tidak ada guna. Olahraga boleh, tapi dicocokkan dengan harga beras. Oh iya, mau olahragakan masyarakat olahraga. Seenaknya menteri saja bicara begitu. Saya sebagai kiai protes. Olahraga boleh, tapi yang sesuai dengan kepentingan rakyat, dengan kepentingan politik. Terlalu banyak energi rakyat sekarang dituangkan kepada barang yang tidak ada guna. Pembangunan masih meminta keringat. Di sini Nabi kita mengatakan, tekankan himmah dan energimu, ma yanfa'u, barang yang berguna dulu. Utang negeri kita masih banyak. Negara kita sekarang nampak dalam gaya perdagangan makmur, tapi makmur dengan uang persis bunyi drum band. Utang. Sampai kapan ini utang akan terbayar? Saudara, Nabi kita mengatakan ihris ala ma yanfa'uk. Puasa mendidik kita, mengarahkan himmah kepada apa yang ada gunanya untuk diri kita masing-masing, untuk keluarga kita masing-masing, untuk anak kita masing-masing. Jangan sampai apa yang ada gunanya untuk kita ditentukan orang lain. Tidak bisa. Kita sudah merdeka. Turis boleh datang ke negeri kita, tapi dia jangan membawa penyakit kembali. Tidak apa-apa, tutup pintu untuk turis. Negeri kita masih cukup makmur. Ikan di laut gemuk-gemuk. Kayu di Kalimantan kegedean untuk digergaji. Manfaat, barang yang ada gunanya, supaya masing-masing kita mengarahkan himmah menurut akal kita yang sehat. Kedua, wasta'in billah. Untuk menyelesaikan hidup ini, minta tolong ke Tuhan. Jangan minta tolong kepada manungso. Karena manungso ini umumnya isi perutnya tai. Sama dengan kita. Manusia penuh kelemahan. Yang bisa menolong kita hanya Tuhan. Ista'in billah. Wa idza ista'antum fasta'in billah. Kalau kamu hendak minta tolong kepada Allah minta tolong. Jangan minta tolong kepada manusia, karena manusia itu ada kepentingan sendiri. Yang ketiga, la ta'jaz. Jangan menangis. Jangan lemah.
Dunia tidak bisa diselesaikan dengan air mata. Tangis hanya membawa selesai. Jangan banyak tangis. Yang perlu sekarang kerja berat dan berkeringat. Maaf, saudara-saudara, sudah kelebihan ini keringat. Sudah satu sapu tangan ini, sudah keluar sapu tangan kedua. Pindah apa-apa. Saya akan berbicara masalah puasa. Puasa mematahi nafsu. Mematahi nafsu. Mulai dengan nafsu makan minum. Nafsu makan minum. Nafsu syahwat. Batasi syahwatmu. Kalau nafsu syahwat dan nafsu seks sudah kamu kuasai, pindah menguasai nafsu ghadab. Nafsu pemarah. Galibnya orang puasa gampang marah. Jangan ketawa. Apalagi orang yang sudah di atas umur 40. Gampang sekali tali kecapinya tersentuh, marah. Banyak orang-orang tua di waktu asar pidato sampai maghrib. Kenapa? Marah. Marahnya orang berpuasa tidak tanda jelek. Itu tanda puasanya mujarab. Tanda puasanya ada guna. Hanya yang diperlukan sekarang nahan nafsa anil hawa dan kaziminal ghaiz. Tahan hawa nafsu dan kuasai perasaan marah. Menguasai perasaan marah berpahala. Marah tidak terlarang. Manusia memang dilahirkan untuk marah. Tidak marah berbahaya. Kalau maling datang di rumahmu, sambut dengan marah. Ya. Kalau maling tahu-tahu sudah di tengah rumah, apa tindakanmu? Teriak? Ambil telepon? Jangan. Tanya dulu, sama siapa masuk? Minta permisi. Tanya maling itu minta permisi sama siapa? Inilah yang punya rumah. Kalau masuk ke sini minta permisi. Oh, perkara golok, nanti golok itu kamu tidak boleh masuk ke sini kalau tidak izin saya. Keluar. Kamu menjalankan hakmu sebagai laki-laki. Ngusir keluar. Perkara dia main golok itu soal kedua. Soal kedua artinya kalau perlu kamu lari. Saudara boleh mengatakan, maaf, kalau saudara main golok saya tidak ahli karate, saya tidak ahli pencak, saya akan lari. Tapi saudara harus keluar dulu sebelum saya lari. Kan ini rumah saya. Ini namanya kita menjalankan hak sebagai pemberani. Jangan belum apa-apa sudah nangis ketakutan. Salah. Ini maknanya marah boleh, lari juga boleh. Kalau memang marah tidak bisa berguna. Tapi nangis terlarang. Karena dunia yang menyelesaikan dengan air mata persoalan itu belum pernah. Yang akan menyelesaikan akal yang sehat. La ta'jaz. Terutama ini untuk ibu-ibu. La ta'jazi. Jangan suka menangis. Kalau pekerjaan sudah berat, jangan menangis. Kerja lebih giat. Saudara-saudara yang terhormat, 3 ini amanat dari Rasulullah. Arahkan inersi kepada apa yang ada gunanya. Barang yang tidak ada gunanya tinggalkan. Membereskan tugas hidup, minta tolong ke Tuhan. Temanmu hanya Tuhan. Kalau kamu sudah berbuat dengan inayat Allah, jangan takut kerja berat. Jangan menangis. Saudara-saudara yang terhormat, pada permulaan puasa hanya terarah kepada badan, kepada nafsu, dan kepada ghadab. Tapi akhirnya tingkat kedua puasa akan terarah kepada 5 indria, membimbing panca indria, membimbing mata selama 1 bulan. Batasi yang akan kamu lihat dengan matamu 1 bulan. Kendalikan matamu, jangan melihat barang yang terlarang. Dan biasakan melihat mushaf Al-Quran
Sekalipun kamu sudah hafal Quran, bacalah dengan melihat hurufnya. Ini latihan untuk mata. Latihan untuk mata. Kemudian puasa untuk telinga. TV. Acaranya. Pengurus TV tidak berunding dengan majelis ulama untuk mengatur rencana TV. Maka karenanya umat Islam boleh mengontrol sendiri. Mana acara TV yang tidak cocok dengan anakmu, ceklek. Matikan saja dulu. Yang tidak cocok dengan akalmu, matikan saja dulu. Pilihlah yang ada gunanya. Radio juga begitu. Musik-musik, pop, segala macam. Batasi telingamu selama bulan Ramadan. Hidungmu turut berpuasa. Jangan kamu cium segala barang yang ada baunya. Pilihlah yang halal untuk dicium. Telinga, mata, hidung, dan mulut terutama. Mulutmu, lidahmu yang tidak bertulang itu, jangan kamu bebaskan berbicara dalam Ramadan seenaknya lidah. Cangkemmu, kata orang Jawa Tengah. Mulutmu, jangan seenaknya saja bicara. Karena lima indriamu nanti mas'ul di muka Allah. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Matamu, telingamu, hidungmu, mulutmu, dan hatimu bertanggung jawab di muka Allah tentang segala sesuatu yang dia lakukan. Maka karenanya gunakanlah puasa untuk membimbing indriamu yang 5. Kemudian terakhir, saudara-saudara yang terhormat, puasa dari orang yang baik-baik di dalam alam ini, puasanya jiwa, puasanya hati yang sudah takarrub kepada Allah. Hati yang sudah mendekat kepada Tuhan. Hati yang sudah sujud kepada Tuhan. Hati yang sudah beriman. Beri makan hatimu selama Ramadan dengan soal-soal yang akan menyuburkan jiwamu. Selain dari indriamu yang 5, kamu bimbing ke jalan yang benar. Hatimu. Jangan berpikir barang yang jelek-jelek selama Ramadan. Jangan berpikir barang yang sumbang-sumbang dalam Ramadan. Berfikirlah ke arah yang lebih benar dan ke arah yang lebih betul. Saudara-saudara yang terhormat, maaf, pembicaraan ini akan saya akhiri dengan mencari kelemahan kita. Kelemahan kita sekarang ini, kelemahan pribadi. Umat Islam kalau suruh jalan sendiri-sendiri, tidak jadi. Kita memerlukan jamaah. Dalam jamaah terdiri ilmu hitung yang aneh. Umat Islam 1 ditambah 1 tidak jadi 2. 1 ditambah 1 dia jadi 3. 3 ditambah 2 jadi 8. 8 ditambah 2 jadi 20. Beginilah angkanya umat Islam dengan jamaah. Dari itu saudara jangan hidup sendiri-sendiri dalam Ramadan. Cari teman. Berjamaah dalam salat Isya. Berjamaah dalam salat tarawih. Cari jiran, cari tetangga yang lebih saleh dari kamu. Yang salatnya lebih baik, jadikan jadi imam. Ngikut di belakangnya. Saya menganjurkan supaya umat Islam terutama di Jakarta meniru umat Islam di Ujung Pandang. Satu keistimewaan Ujung Pandang sampai tahun yang lalu ini, hampir seluruh rumah besar-besar di kota Ujung Pandang menjadi tempat jamaah salat tarawih. Masjid-masjid, langgar-langgar, surau-surau padat. Sehingga akhirnya rumah-rumah yang besar di pinggir jalan harus membuka dan menyediakan tempat untuk umat berjamaah salat tarawih. Bagi kita di kota Jakarta, oleh karena masjid-masjid tidak memadai lagi untuk dipakai berjamaah, saudara-saudara yang mempunyai rumah besar harus bersiap mengumpulkan jamaah di kampung saudara untuk salat tarawih di rumah saudara. Saudara akan dapat untung berlipat ganda kalau saudara memberi peluang kepada umat berjamaah. Ini memerlukan
antara kita umat Islam sesama umat Islam, ingat mengingatkan dan panggil memanggil. Karena penyakit Jakarta selama ini tidak memperdulikan tetangga. Banyak orang yang sudah bertetangga sampai 4-5 tahun tidak ngerti tetangganya itu orang dari mana. Saya kira penyakit ini mulai Ramadan ini kita harus robah. Kalau kelihatan dia orang Islam, tanyakan salat tarawih di mana. Kalau dia mengatakan tidak ada, ajak ke rumahmu atau ajak pergi salat tarawih bersama-sama. Dengan cara begini, ini lebih penting daripada kampanye nusuk. Sekarang kampanye tarawih, kampanye tarawih. Kemudian saudara-saudara yang terhormat, isilah Ramadan, isilah Ramadan. Satu, isilah Ramadan. Satu, inabah. Inabah. Inabah bisa juga diartikan at-taubah. Taubatlah dalam Ramadan ini. Yang beracara ke satu, taubat, taubat, taubat. Segala kesalahan yang sudah kamu lupakan selama ini, ingat sekarang di awal Ramadan. Tangisi dirimu, tangisi dirimu di satu Ramadan. Ibki ala khati'atik, ibki ala khati'atik. Tangisilah kesalahan-kesalahan yang sudah kamu lakukan. Tanggal 1 Ramadan, taubat kepada Allah atas segala dosamu. Tanggal 2 nanti permatang taubat. Tanggal 3 matangkan lagi. Sampai tanggal 30 Ramadan nanti, kamu seperti bayi baru yang baru lahir lagi. Segala dosamu selama ini sudah diampuni Allah. Sehingga 1 Syawal nanti, kamu jadi insan kamil yang baru lahir. Taubat inilah isi yang paling penting yang harus kita ketengahkan sebagai amal ke-1. Kemudian biasakanlah amal-amal baik yang lain-lain. Dan jangan dilupakan Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ahli agama bingung untuk memilih Ramadankah yang baik atau Quran yang baik. Ada orang mengatakan Ramadan itu makanya jadi baik karena Quran diturunkan di sana. Ada yang mengatakan sebaliknya, Quran itu yang baik, Ramadan terangkat karena adanya Quran diturunkan di bulan Ramadan. Baiklah, kita tidak perlu memilih dua pendirian ini. Dua-dua sama kita pegang. Ramadan kita isi, Quran kita baca. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, dan tolong jawab dalam hati saja. Tidak perlu dijawab keluar. Saudara senang baca Quran enggak? Pernah baca Quran enggak? Baiklah, jawab saya dalam hati. Tapi 1 Ramadan nanti mulailah baca Quran. Pulang ngaji ini siapkan Quran untuk dibaca. Kalau tidak ada, besok beli yang baru. Quran 30 juz. Ramadan kira-kira ini sekarang ini juga 30 hari. Kalau saudara baca 1 malam 1 juz, jelas 1 bulan Ramadan khatam. Maknanya jangan sampai kurang 1 juz 1 malam. Nah, saudara yang masih setengah buta huruf dengan huruf Quran, pecut dari belakang. Saudara, kami di Pekalongan sudah sejak beberapa tahun membiasakan salat tarawih untuk mengkhatamkan Quran. Kami cari imam yang hafal Quran 30 juz. 1 malam pertama dia membaca Quran 1 juz dalam 11 rakaat, 8 rakaat salat tarawih. Jadi 8 rakaat dia baca Quran 1 juz tarawih. Isya, witir lain imamnya.
Tarawih saja 8 rakaat, 1 juz. Hari kedua, juz kedua. Hari ketiga, juz ketiga. 29 hari nanti Quran khatam. Di dalam salat. Tapi yang membaca cuma imam, si makmum di belakang hanya turut dengar. As-sami' kal qari. Pahala mendengarkan baca Quran sama dengan baca. Jadi kalau imam membaca Quran 1 juz, si makmum di belakang asal tidak ngantuk-ngantuk mendengar, pahalanya sama dengan pahala imam. Ini keuntungan kami di Pekalongan karena kami kaya dengan hafiz. Perempuan-perempuan juga di Pekalongan sekarang cari imam perempuan yang hafal Quran. Terutama yang tua-tua, yang tidak kuat lagi membaca Quran, dia minta imam membaca Quran 1 juz 1 malam. Ini kebiasaan yang baik dalam beribadah, yang tidak terikat oleh malas. Adapun yang malas, ya mulailah Ramadan ini robah diri. Karena rata-rata malas ini merugi. Jadilah jadi orang yang rajin. Maaf, saudara-saudara yang terhormat, saya kira sudah panjang ini pembicaraan. Untuk mempersiapkan diri, saya ulang kata-kata keramasan. Mandilah sebelum puasa. Mandi keramas betul-betul, zahiran wa batinan. Badan dimandikan, hati dimandikan, dan segala istri sebelum masuk 1 Ramadan minta maaf kepada suami supaya dimudahkan Allah nanti ibadah Ramadan. Wa amma suami, jangan mau kalah. Kalau istrimu sudah berani minta maaf kepadamu, kamu harus lebih minta maaf kepada istrimu. Adinda, kakak juga banyak kesalahan, maafkan. Nah itu, cium tangan timbal balik. Kalau kamu suami istri sudah bermaaf-maafan, malaikat rahmat akan turun dalam Ramadan ke rumahmu. Kurnia Allah akan diturunkan ke rumahmu. Marilah kita mendoakan keampunan bagi segala arwah yang sudah dahulu dari kita. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa israfana fi amrina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa li jami'il muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إننا ضعفاء وأهلينا ضعفاء وأنت رب المستضعفين وأنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا وإليك ننيب ونسألك من فضلك العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والسلامة في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا الله وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.